Vincent? Iya, Bu. Iya, oke, ininya ditutup deh RStudio-nya. Sekarang ganti ke browser Vincent. Saya di sini nggak ngelihat browsernya. Di apa share screen ke browsernya. Begini tampilannya ya. Jadi dia nggak bisa kalau kalian juga ngeklik ketik copy paste gitu ya 127.0.01 ke langsung ke browser. Oh, karena nggak mau pakai R itu nggak bisa gitu. Jadi harus pakai R Studio dulu. Dan ini memang agak loading ya, berarti internetnya atau jaringannya seperti itu. Atau mungkin eh nggak masalah. Saya yang share screen ya, khawatirnya apa namanya Vincent berat ininya. Ini nggak apa-apa, R Studio-nya udah nggak usah diapa-apain lagi. Dia memang nunggu aja loading. Ini dia lagi proses ngebaca ke bibliometricsnya. Oke ya, jadi coba saya izin share screen. Ya, ini tadi ya sama Bibliosa ini. Bibliosa ini, terus ini. Nah, saya stop. Pindah ke Hindi, kudu mo. browser. Oke, itu bacanya seperti ini. Nah, sama loading juga. Bisa. Lah, kok nggak ada papan? Gimana Kayla, sudah berhasil kebuka belum Kayla? Ini saya sambil nunggu loading. Kayla, Kayla. Sudah bisa? Udah bisa? Oke, sip. Afifah, Afifah ada Afifah? Afifah, Ibu, saya masih gimana? sama Udah bisa? kayak Nandita, Ibu. Masih sama kayak Sama kayak oh Nandita installnya tadi. belum selesai. Iya, belum. Oh ya udah nggak apa-apa nanti diselesaikan ya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman, Bibliosa ininya. Oke, ada yang sudah berhasil buka seperti saya boleh raise hand ya. Ini ngapain tadi biblionya? Ada yang sudah berhasil? Harusnya Audi sudah berhasil ya. Oh, Audi udah kebuka Bibliosa ininya? Sudah. Oke. oh Taraka, gini. Loading lagi loading, Bu. Entar tapi kebuka ntar. oh udah berhasil ya. Oke, Siva. Sudah seperti ini. Oke, baik. Ini ya, jadi ini tampilan awalnya seperti ini ya. Kemudian teman-teman semua masukkan data. Ya, jadi kita ingin membaca datanya. Di sini ada data, kemudian import or load. Kita pilih. Ya, kemudian di sini nih, pilih choose what to do. Kita pilihnya import raw files ya. Seperti ini karena sumber saya yang saya ambil itu adalah dari Scopus ya, jadi saya pilihnya ini Scopus ya. Teman-teman juga pilihnya yang Scopus ini ya. Tapi kalau nanti teman-teman downloadnya dari yang lain selain Scopus, misalnya Dimension ya, OpenILX, kemudian PubMed ya itu bisa ya. Tapi karena tadi saya memang sumbernya hanya dari Scopus saja. Nah, kemudian kemudian di sini browse ya, kita cari apa namanya data yang disimpannya. Ya, misalnya saya pilih yang matematika ya. Ini saya open. Oke. Sudah? Ada yang sudah sampai tahapan ini? Kemudian setelah ini kalau sudah kita klik start. Nanti dia akan mengconvert data CSV-nya ya Tapi ke kemana-mana. bibliometric format. Ini aku
Ya, ini seperti ini datanya. Nah, dulu yang kebaca itu ada 128. Ya, ada 128 artikel ya yang nanti akan kita analisis seperti itu. Kemudian ya di sini kita bisa melihat ya apa namanya doi-nya. Kemudian di sini ada penulis, ya penulisnya, Di bawah kemudian nggak? penulis pertama, kemudian penulis anggota, itu, kemudian author ID ini ID Scopusnya, ya. Kemudian di sini ya ada lebih kepada judul, ya. Kemudian ini adalah tahun, kemudian ini yang di sini adalah jurnal-jurnal yang menerbitkan artikel yang judulnya ini, ya. Dan keterangan yang lainnya seperti itu ya, sama semuanya. Nah, di sini sampai dengan berapa? Bahkan sampai di sini ya ada juga terkait apa? Keywordnya ya, keywordnya itu juga bisa kita lihat ya dari hasil CSV yang tadi kita download di Scopus seperti itu ya. Jadi ini adalah data-datanya yang nanti akan kita olah dengan bibliometrics. Ya, jadi di sini pilihannya banyak ya. Ada yang overview, ya overview ini di sini kita bisa melihat main information. Ya, jadi dokumennya ada 128 dari 62 jurnal. Ya, kemudian di sini penulisnya jumlahnya ada 529, di mana juga terdeteksi ada 6 penulis yang menulis hanya single, hanya sendiri gitu ya. Jadi biasanya kan nulis tuh rame-ramean ya, tapi di sini ada sendirinya. Nah, ini ada referensinya seperti itu, nanti bisa di analisis. Kemudian scientific product, atau di sini kita lihat, kita mau lihat tree field plot ya, atau diagram Sankey-nya. Nah, di sini nih ya ada apa namanya, nama-nama penulisnya ya, nama-nama penulisnya. Tapi kita mau, dan di sini adalah keywordnya ya, keywordnya yang kita ingin cari. Jadi kan kalau kalian kan kalau nyari judul atau ingin membuat topik gitu ya, atau mendapatkan judul kan pastinya dari keyword ini. Nah, ini yang biasa yang terdeteksi dari 128 artikel ya adalah terkait neural network ya, di mana di sini penulisnya ya. Kemudian yang masih sedikit ya, kita juga bisa melihat ya pembahasannya nih di bagian neural networknya ini, di bagian deep learning. Nanti berarti deep learning ini baru sedikit yang nulis gitu ya. Jadi kita bisa ke arah deep learningnya atau ke renewable energy gitu. Jadi yang semakin sedikit yang harusnya kita bisa nanti kuatkan dalam tulisan kita, weather forecasting. Jadi tadi kan tulisan artikel ini ya, rencananya itu adalah judulnya yang matematika ini adalah application of artificial neural network for time series forecasting of climate data ya, data for climate data, atau penerapan jaringan syaraf tiruan untuk peramalan deret waktu data iklim ya. Jadi tulisan-tulisannya ya terkait neural network ya itu sudah banyak gitu. Namun yang tadi yang deep learningnya masih sedikit ya. Kemudian untuk karena climate jadi terkait renewalnya juga baru sedikit. Tapi untuk climate charge-nya di sini sudah banyak nih gitu. Tapi yang bagian prediksinya kan masih belum gitu ya. Rainfall baru hanya sekedar rainfall prediction, tapi kita nanti bisa cari climate predictionnya seperti apa gitu. Jadi atau kalian nanti di sini bisa diganti ya, misalnya berdasarkan country-nya ya, berdasarkan negaranya sih biasanya dari mana gitu ya. Kemudian reference-nya di sini diganti
apa namanya keyword ya. Kemudian di sini baru keyword plus or keyword juga boleh. Jadi tergantung teman-teman mau analisisnya dari mana. Kemudian kita klik play lagi ya. Kita klik play di sini sambil dia membaca datanya. Nah, ini kan berubah ya. Jadi di sini keywordnya, kemudian di sini dari mana nih? Oh, dari Indonesia sudah banyak ini yang meneliti untuk apa namanya rainfall prediction, artificial neural network, kemudian adaptive neurophagy. Ya, ini juga kita bisa ambil gitu. Jadi walaupun udah ada, kita pun bisa memperbarui dari segi yang lainnya seperti itu ya. Jadi ini adalah diagram Sankey-nya yang nanti bisa teman-teman analisis gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga ya kita bisa melihat yang paling banyak ya most relevant source-nya. Kalau source di sini lebih kepada jurnalnya ya, jurnal-jurnal yang nanti kalian mungkin kalau mau submit pun bisa di most relevant source-nya ini gitu. Jadi kalau mau nyari jurnalnya jurnal energi ya terkait energi, terkait ecological informatics ya itu bisa, atau Journal of Theoretical and Applied Information Technology, karena kan kalau matematika itu kan lebih kepada kalau seandainya aplikasi ya lebih kepada komputer gitu ya, atau di matematik, tapi lebih banyak ini jurnalnya adalah jurnal energi. Ya, jurnal energi ini ada 14 artikel yang publish di jurnal energi. Jadi teman-teman nih kalau ini jurnal-jurnal Scopus yang bisa teman-teman incar ya untuk nanti teman-teman publish apa namanya artikelnya seperti itu. Nah, kemudian juga bisa kita melihat ini collaboration world map ya. Jadi peta dari negara-negara mana yang saling berkolaborasi ya, negara-negara yang saling berkolaborasi itu di mana. Kita masih nunggu ya. Ada loading. Ya, sebentar. Oke, sudah muncul ya ini negara yang berkolaborasinya. Oh, ini nanti bisa terbaca nih lebih apa namanya berdasarkan tabel ya. Kalau dilihat tabel pun bisa gitu. Jadi yang saling berkolaborasi ya. Negara yang banyak bikinnya di sini dari kebacanya China ya. China. Dia banyak kolaborasi dengan apa namanya negara-negara tim Asia Tenggara gitu ya, dan juga apa Arab gitu, dan sedikit yang dari Eropa gitu ya. Dan Indonesia juga termasuk yang banyak ya. Jadi banyaknya di sekitaran Asia seperti itu ya, USA. Jadi di sini ya terlihat selain ini ya, berarti kan kalau yang banyak ini berarti yang ini ya, yang tebal warnanya semakin gelap warnanya berarti semakin banyak dia yang publikasi dan atau saling berkolaborasi ya. Kemudian ada juga terkait, sebentar saya mau tunjukkan satu lagi untuk
Jadi setiap kalau kita mau klik, ini jangan lupa ya di play-nya atau di run gitu ya. Oke, ini tren topiknya ya, kita bisa melihat mind map, treatment ya, pemetaannya seperti ini. Yang mesin learning ini ada 36 artikel yang aku baca gitu ya. Neural networknya ada 11 artikel, mesin learningnya ada 16 artikel seperti itu. Kemudian nah ini juga kita bisa ini ya, factorial analysisnya bisa dengan word map, kemudian bisa dengan topik tending diagram, atau word by cluster, atau artikel by cluster gitu ya. Jadi ini nanti yang bisa teman-teman gunakan untuk menganalisis. Nah, saya stop dulu share screen. Saya mau menunjukkan artikel ya yang seperti apa namanya, dengan menggunakan bibliometrics gitu ya. Ini sudah terlihat ya. Jadi ini apa namanya, Springer ya, Springer dia punyanya apa namanya, sudah terindeks Scopus itu. Ini salah satu contoh judul ya dengan menggunakan bibliometric study ya. Jadi dia tidak melakukan penelitian by riset, tapi lebih kepada penelitiannya itu adalah systematic literature review ya, systematic literature review ya, dimana di sini ya, ini nanti juga mungkin minggu depan kita ke Prisma ya. Jadi tadi dari totalnya berapa nih, ada 158 artikel ya yang teridentifikasi. Kemudian apa namanya, berapa artikel yang kalian nanti mau pakai untuk dianalisis dengan bibliometrics ya. Kalau Fast Viewer sebenarnya sudah nanti langsung pakai bibliometrics gitu ya. Kemudian judul apa, artikel-artikel di sini yang publication, country, jurnal, author, keyword. Di sini adalah kata kunci yang digunakan untuk menganalisis ya. Tadi kan publikasi, kemudian negaranya, kemudian jurnal, source-nya, kemudian author dan keyword-nya. Nah, di sini number of jumlah publikasi setiap tahunnya ternyata naik turun gitu ya. Kemudian ini gambar 2 terkait corresponding author country ya, yang tadi kita sudah lihat juga, ini tuh kan lambangnya bibliometrics ya, pakai bibliometrics seperti itu. Jadi kita bisa, ini nanti juga bisa keluar dari bibliometrik, jadi nggak usah pakai Fast Viewer. Pakai Fast Viewer bisa, tapi kalau pakai bibliometrik juga bisa ya, keluar figur co-occurrence network jurnalnya. Jadi seperti ini kalau nanti masuk ke dalam tulisan. Jadi teman-teman cukup mendeskripsikan apa namanya, hasil atau keluaran gambar dari bibliometrics. Kita cari di sini co-occurrence-nya. Jadi nggak usah ke Fast Viewer, Ini tapi ya, di arak-arakan. bibliometrik juga ada gitu ya. Atau sampai sini mau ada yang ditanyakan, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.
Jadi nanti teman-teman nih, apa namanya, kita bisa mendownload ya, misalkan yang tadi Shingeki. Kita mau mendownload trivial plotnya ini ya. Jadi bisa kalian pakai ini aja, pakai Tapi kalau di screenshot atau kalau print arah-arah kan screen ya. nanggung banget Bisa nyampe pakai print kayak screen ini pasca di kita aja capture sekalian. gambarnya, atau Tapi tapi nanti nggak gambarnya nggak jelas kalau mau di copy ke ribet, Microsoft. nggak Jadi harus di sini ada sedetail pasca. export plot Jangan SVG. kayak kemarin menurut Ya, aku jadi sore nanti banget soalnya. gambarnya akan tersimpan sebagai ini ya, JPEG atau sebagai image ya. Jadi ini nanti keluarannya Nggak usah ada image perkenalan. bukannya PDF ya. Jadi PNG, import for PNG. Jadi nanti dia langsung akan download gitu ya sebagai file PNG. Jadi kalian bisa langsung copy ya, copy untuk nanti dianalisis di Word gitu. Nah, ini kalau sudah selesai. Ya, dia akan, jadi perhatikan tempat penyimpanannya, D dokumen, berarti ada kalau saya ada di D ya, di bagian dokumen, nanti ada trivial plotnya ya, terdownload gitu. Nanti tadi karena 2 kali, jadi dia 2 kali keluarnya. Gitu. Jadi nanti kita cari ya tempat downloadannya. Tadi di dokumen, kemudian ini ya. Oh, itu beda DRT ya? Jadi nanti yang keluar seperti ini. Lagi. Nah, jadi ini yang keluar seperti ini. Kalau seperti ini di copy ya, kalau kalian copy pindahin ke Word itu nggak pecah gambarnya ya, gambarnya nggak akan pecah. Tapi kalau kalian langsung print screen atau langsung di SS ya, atau langsung di capture, itu biasanya gambarnya pecah gitu. Jadi ini kalau kita Print copy screen dulu. ya, ini kita copy, Print kemudian screen. kita pindahkan dia ke dalam Word. Mantap lah. Nah, ini hasilnya dia nggak pecah ya. Di sini jadi nggak ini, maksudnya masih kelihatan dibandingkan coba saya satunya adalah mau coba share screen, print screen ya, print screen matrix ya, saya coba print screen Nah, kalau di print screen ya, di print screen hasilnya ini ya, ya, jadi kelihatan ya bedanya mana hasil di sini tadi hasil download ya, jadi langsung dari JPEG-nya itu terlihat jelas dibandingkan teman-teman ini share screen, print screen ya, dibandingkan teman-teman print screen ya, seperti ini. Jadi kalau untuk artikel atau nulis jurnal ya lebih baik yang jelas kan, jadi semakin resolusinya semakin tinggi, jadi dia akan semakin jelas dibandingkan yang resolusinya nggak tinggi. Jadi nanti kalau pas ini pecah gitu ya, kalau di zoom ya, nanti dia akan kebacanya pecah tulisannya atau nggak jelas ya. Ini kan yang kebacanya jelas dibandingkan yang ini ya masih agak buram gitu ya, walaupun aman sebenarnya, tapi karena ini jadi kelihatannya ini ya ya kurang enak lah, mata kita juga ya kurang cerah gitu dilihatnya seperti itu. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini ya, tadi sampai kita menganalisis
data ya, data yang sudah saya berikan tadi, tolong dimasukkan ke dalam bibliometrics ya. Kemudian teman-teman silakan dianalisis. Boleh terserah analisisnya kalau bisa pakai pilih 3 ya, misalnya kayak gini. Bibliometrik. Dia bukannya dia Misalnya analisis pertama berdasarkan main information gitu ya. taruh. Misalkan seperti itu boleh, atau Canggung-canggung gimana gitu. scientific production itu juga boleh. Jadi atau mau pakai ini ya, tree field plot 1 ya, overview pilihnya tree field plot, kemudian field plot. Kemudian kalau source-nya pilihnya yang mana? Oh, mau pilihnya yang most relevant source yang ini, itu boleh. Kemudian autornya mau dipakai atau tidak itu boleh, yang penting pilih salah satu ya. Pilih salah satu dari analisis ini ya, mau overview ya, overview maksudnya pilihnya salah satu dari overview, pilih salah satu ya, source pilih salah satu, author ya pilih yang mana yang kalian mau pilih, dokumen juga pilih yang mana yang mau kalian gunakan. Kemudian clustering ya, clustering ini juga terserah ya, kalian boleh pilih yang mana yang akan kalian analisis ya. Kemudian ada ini ini tadi yang network approach ya. Network. Jadi yang network approach ini yang keluarnya adalah hasil dari ini apa namanya, host viewer ya. Nanti kita tunggu. Apaan sih udah Yang besar berarti dia udah banyak yang nulis ya. Forecasting juga udah banyak yang nulis gitu, yang belum tuh terkait alternatif energi ya. Kemudian adaptive neurophagy inference system ini juga masih sedikit yang menulis gitu ya. Nah, kemudian kita lihat density-nya atau kebatatannya. Nah, di sini yang lebih banyak ya, di machine learning banyak tapi nggak sepadat short term memory ya, atau learning system gitu ya. Jadi ini nih yang bagian di luar ini ya, rainfall prediction itu kita bisa ngisi apaan sih, orang udah nggak ada formnya seperti itu ya. Jadi nanti tolong dibuat analisisnya ya, apa namanya, untuk pengumpulannya itu sampai dengan UAS ya. Jadi sudah ada 2 ya teman-teman, 2 tugas yang nanti dikumpulkan mungkin maksimal itu di tanggal 15 ya. Tanggal 15 untuk tugas-tugasnya nanti tolong dikirim atau dibuat link. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Audi Yuswanto sudah paham tugasnya? Ya, oke. Mela? enggak tugas. Mela ada? Ada Ibu. Gimana, sudah bisa dipahami? Insya Allah sudah Ibu. Oke. Farha? Halo, Farha ada? Nggak ada. Kaila ada kan? Kaila? Ada Ibu. Insya Allah paham Gimana Ibu. Kaila dan tim sudah paham? Sudah Insya jelas? Allah Ibu. Insya Allah Ibu. Ya, oke ya. Jadi nanti tolong dibuat deskripsinya. Jadi teman-teman di download hasil gambarnya ya, kemudian dideskripsikan di Word gitu ya. Nanti dikumpulkan pada tanggal 15 Desember bersamaan dengan yang dulu web ya, bikin web pakai Canva. Oke, mudah-mudahan masih ingat dan mudah-mudahan udah selesai. Tadi nggak ada si ya Maesa. tugasnya. Oke, sampai sini mungkin next terakhir ya, kita akan membahas terkait
nulis artikelnya pakai C-Space ya. Jadi nanti kita bagaimana menulis artikel dengan C-Space, kemudian mendapatkan referensi gitu ya dengan AI dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Vincent, aman Vincent? Aman, Bu. Oke. Nasya Harir? Aman Ibu. Aman ya. Oke. Indi gimana Indi? Udah bisa dibuka belum installannya? Masih gagal mulu Bu install Ya. gituan dibeli. Kayaknya Jadi nggak ada masih belum. sinyal. Sinyalnya, kendalanya sinyal. Iya, jadi dia error. Pas udah mau akhir terus selalu error. Oke, ya udah nanti mudah-mudahan mendapatkan tempat yang sinyalnya bagus ya. Biar bisa dikerjain tugasnya. Oke, Hasna terakhir, Hasna. Sudah bisa? Tadi. Ya, ini kerekam kok. Oke, alhamdulillah ya kalau Suruh kayak sudah nge-SS selesai hasil sudah bisa yang semuanya mengakses datanya dan juga itu. nanti mendeskripsikan bibliometrics. Untuk hari ini saya cukupkan pertemuan kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Ya, saya